Assalamualaikum. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an a'dilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw azlim aw adlam aw ajhala aw yujhila alayya. Kita dorong kerupuk dulu. Halo, ngapain? Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru tiba jualan bubur ayam di Komplek Gria Branwir AT1 RW 4 ya. RW piro lagi? RW 6 di pos jaga ya. Kalau ke atas itu danau apa namanya itu danau Setu, danau wisata. Kalau ke depan saya itu Parung, di belakang itu perumahan sekitar 600 perumahan. Saya mau bicara, saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber Cercuah di Semesta. Saya mau bicara tentang Bill Gates ya. Tapi silakanlah yang mau pesen bubur nih di Bu Anita di Swiss, silakan mau pesan Bu, atau Pak Hekal di Amsterdam. Di Pak Hekal di Melbourne ya. Ibu Robi, Bunda Robi di Mekah mau pesan nopora. Dan juga kemudian di Amsterdam Pak Najib ya. Kita bicara ini sekarang ya. Ya silakan yang sekitar Parung, sekitar Kampung Tajur, Pembekalan Sari merapat ke sini ya. Kalau menikmati ojol bubur ayam. Jadi ini masih gelombang kontroversi, masih menggulung Indonesia soal Bill Gates datangnya. Dia datang dengan tersenyum ya. Sebenarnya Indonesia dalam bahaya ketika Bill Gates itu bicara soal dana hibah sampai berapa triliun itu, 2,6 triliun ya, 150 juta dolar ya. Dan itu alokasinya itu 5 juta dolar, itu sekitar berapa miliar itu untuk pertanian. Terus 5 juta dolar lagi untuk teknologi dan 28 juta dolar untuk bantuan sosial. Mungkin salah satunya makan bergizi gratis ya. Nah, yang sebagian besar untuk kesehatan ya. Sekitar 1,9 triliun, 50%-nya itu dari hibah untuk kesehatan. Ini dari sini aja kita melihat ada agenda tersembunyi ya dari Bill Gates sebagai seorang kapitalis yang rakus. Ya kemudian dia citrakan sebagai seorang yang murah hati, sebagai volunteer atau sebagai orang yang filantropis ya, orang yang dermawan gitu kalau dalam bahasa agama itu ya. Tapi kita curiga ya, sebagai orang yang dibesarkan dalam suasana kapitalisme yang rakus dan monolitik atau apa istilahnya, yang bisa membungkam seluruh pesaing-pesaing bisnisnya, apalagi dia sebagai pakar raksasa teknologi, pendiri atau pemilik dari Microsoft Foundation, dia melihat Indonesia tentu adalah sebagai sebuah the biggest market, pasar yang besar termasuk India dan juga Afrika ya, sebagai ajang uji coba vaksin, seolah-olah dia akan membantu ya negara-negara itu. Tapi di balik itu dia tentu akan melakukan edukasi terhadap pasar yang besar ya, untuk bisnis kesehatan dia. Vaksin mungkin awal, tapi bisnis farmasi, industri farmasi yang dia miliki dan teman-temannya tentu akan mencaplok ya pasar Indonesia yang besar 280 juta, atau India yang hampir 1 miliar, atau juga Afrika ya. Di pasar-pasar itu dia akan terus memuaskan atau menjelenterkan rasa rakusnya sebagai seorang kapitalisme global ya. Dan kalau dia mau membantu, itu harusnya alokasi dananya itu sebagian besar harusnya untuk pertanian ya, untuk mengentaskan kemiskinan orang Indonesia yang miskin. Menurut WHO, orang miskin itu kalau penghasilannya
$3 sehari ya, sekitar 50.000, dan itu berarti separuh dari penduduk Indonesia kalau ukurannya WHO itu, World Bank, Bank Dunia. Maka Indonesia itu separuhnya orang miskin, lebih 100 juta orang. Dan itu kalau memang Bill Gates mau membantu mengentaskan atau mensejahterakan orang Indonesia, itu dia harusnya dana hibahnya itu bukan hanya $5 juta untuk pertanian, tapi 1,9 triliun ya, sekitar separuh, 50% dari dana hibah yang 159 juta dolar itu, separuhnya harusnya $120 juta untuk membantu pengembangan pertanian atau teknologi pertanian di Indonesia. Kalau dia betul-betul mau menjadikan Indonesia lebih sejahtera dengan semangat filantropisnya itu. Tetapi kan Bill Gates kan dibalik topeng filantropis, dia sebenarnya seorang kapitalisme yang rakus kan, dan ini tidak disadari oleh Bu Menteri Kesehatan dan Kabinet Merah Putih termasuk Prabowo ya, menyambut datangnya Bill Gates dengan senyuman, dan senyuman Bill Gates itu senyuman seorang kapitalis, dan itu Indonesia dalam bahaya karena menjadi pasar untuk industri dan bisnis obat kesehatan dari Bill Gates. Bill Gates dia katanya sudah menyumbangkan $100 miliar ke seluruh dunia ya, tapi dia mengeruk kekayaan dari negara-negara yang dia bisa keruk kan gitu ya, dan tidak mengentaskan kemiskinan ya, kecuali menjadikan orang-orang miskin itu menjadi pasar ya. Lah kalau kata Budi Gunawan Sadikin yang diwawancarai oleh Rossi, dia betul-betul menjadi humas ya dari Bill Gates, karena keuntungannya kalau kita menjadi uji coba ladang istilahnya dia pakai bahasa yang agak keren itu, clinical pokoknya kalau kita uji menjadi kelinci percobaan gitu ya, itu dia betul-betul itu sangat beruntung kita Indonesia, karena akan pertama katanya rakyat akan mendapatkan vaksin yang pertama kali, dan kedua pengetahuan untuk para dokter-dokter para ahli itu kita dapat pertama kali, sehingga bisa mencegah katanya vaksin yang dicobakan di Indonesia itu, kita akan tercegah 100.000 orang mati karena TBC. Coba bandingkan sekarang. Jadi intinya Budi Gunawan Menteri Kesehatan itu betul-betul humas ya, tanpa ada kritisisme sama sekali terhadap Bill Gates ya, terhadap proyek Bill Gates ini. Saya kira kita nggak usah terlalu bodoh bahwa orang memberikan bantuan itu ada udang balik batunya kan gitu, kecuali kalau dalam Islam kan yang kita harapkan adalah bantuan ujroh atau pahala dari Allah, termasuk memberi makan itu kita nggak boleh mengharapkan balasan atau jaza atau ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur, kami ngasih makan kalian itu, ngasih makan rakyat itu tidak untuk mendapatkan balasan ataupun sekedar ucapan terima kasih, betul-betul liwajhillah. Itu kalau paradigma Islam yang dipakai, dan Bill Gates nggak punya paradigma itu. Bagaimana dia mendapatkan balasan atau jasa atau feedback berupa keuntungan yang lebih besar ketika dia melakukan aksi-aksi filantropisnya, aksi-aksi kedermawannya yang diliput oleh media massa secara luas itu. Jadi betul-betul ada maksud tersembunyi, yaitu mencari kekayaan yang lebih besar, menciptakan gunung-gunung emas, lembah-lembah emas baru. Setelah dia dapat lembah emas yang pertama, dia akan mencari lembah emas kedua dan akan mencari lembah emas ketiga, sebagaimana ucapan Rasulullah. Orang itu kalau udah rakus, dia akan mendapatkan lembah emas yang pertama, dia akan mencari lembah emas yang kedua, dan terus dia tidak akan puas, akan mencari lembah emas ketiga. Dia akan cari lembah emas itu di Afrika, lembah emas itu di India, dan sekarang dia mencari lembah emas di Indonesia. Dan kalau dia mati, yang dia dapat, yang harta yang dia kumpulkan, itu yang dia dapat adalah segumpal tanah yang menyumpal mulutnya di balik kuburan yang sunyi senyap itu. Jadi kita sayangkan ya, pejabat-pejabat kita tidak ada yang memiliki sikap kritisisme ya, karena melihat 2,6 triliun yang akan dihibahkan oleh Prabowo yang tidak mengentaskan kemiskinan, karena pertanian hanya dapat dana sekitar 5%, sekitar 600 miliar, sementara yang bisnisnya, yang kesehatan yang akan dihibahkan untuk kesehatan itu sebenarnya investasi kan. Ya, satu cara Bill Gates untuk mengedukasi pasar bagaimana nanti orang Indonesia yang sudah dibantu dengan 1,9 triliun atau sekitar
berapa? 1,9 ya 1,9 triliun atau 119 juta dolar untuk kesehatan itu akan menjadi pasar yang empuk buat bisnis-bisnis atau barang dagangan Bill Gates selanjutnya. Jadi sebenarnya berbahaya kedatangan Bill Gates ke Indonesia. Kalau kata perspektif Budi Gunawan akan menyelamatkan 100.000 orang yang mati karena TBC nanti begitu. Tapi dia lupa orang miskin itu lebih dari 100 juta. Dan itu yang harus dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih. Bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bukan ngasih makan gratis, tapi bagaimana mendidik generasi baru dengan pendidikan yang gratis yang berkualitas kan gitu ya. Dan membuka lapangan pekerjaan untuk bapaknya, untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya yang bekerja dimudahkan pekerjaan. Zaman Prabowo itu dia memberikan makan anaknya masing-masing. Bukan seperti melakukan aksi filantropis dengan makan bergizi gratis ya. Jadi saya kira ya sudah di ACC, sudah disambut dengan riang gembira kedatangan Bill Gates. Tapi kita sayang ya, kemiskinan tidak akan berubah, nanti korupsi juga tidak akan hilang, dan kemudian ya dinasti politik akan menguat dan kekuasaan akan memusat di lingkaran elit saja, termasuk Danantara, proyek-proyek yang akan berputar di sekitar pertemanan dari titik kekuasaan yang menyebar hanya di ring 1 atau di ring 2. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijur. Tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Betul, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan
lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.